Halo semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kali ini saya akan merangkum alur film Wonder Woman yang dirilis pada tahun 2017. Film yang berada di bawah garapan sutradara Patty Jenkins ini menampilkan Gal Gadot sebagai pemain utama. Cerita film Wonder Woman mengisahkan tentang Diana Prince atau Gal Gadot, putri dari Ratu Hippolyta. Ia dibesarkan di Themyscira, pulau tersembunyi yang menjadi rumah bagi seluruh bangsa Amazon. Bagaimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Akan tetapi sebelum lanjut, boleh dong minta like, komen, dan subscribe sih yang lebih penting. Haha. Simetriskan terlebih dahulu gaya rebahan kalian, nonggeng, terserah kalian lah. Mari kita langsung menuju alurnya. Hayu, gas, kun. Kita diperlihatkan dengan Diana kecil yang sedang melihat para ksatria Amazon sedang berlatih. Dia begitu antusias dan bersemangat. Tetapi dari kejauhan Diana dipanggil oleh pengasuhnya. Diana segera berlari menjauhi dia. Sampai-sampai nekat loncat dari tebing. Uji nyali nih bocil, gak ada lawan lah pokoknya. Tetapi untungnya Ratu Hippolyta, ibunya Diana itu sendiri, berhasil menangkapnya. Lalu Diana kembali ke istana. Di perjalanan, Diana mencoba membujuk rayu ibunya supaya diizinkan untuk berlatih bersama bibinya ia sendiri, yaitu Jenderal Antiope. Akan tetapi bujuk rayunya ditolak mentah-mentah oleh Ratu Hippolyta. Hingga malam pun tiba. Ratu Hippolyta menceritakan tentang masa lalu kaum Amazon. Tapi sebelumnya jangan baper ya, karena ini adalah sebuah cerita. Pada zaman dahulu, dewa pemerintah bumi, Zeus adalah raja di antara mereka. Dia menciptakan manusia yang digambarkan adil, kuat, dan baik hati, dan juga berwibawa. Hingga pada akhirnya anak dari Zeus yaitu Ares iri kepada manusia. Ares menanamkan sifat iri dan angkuh kepada manusia. Hingga pertempuran pun berkecamuk di antara mereka. Hingga pada akhirnya Zeus menciptakan wanita Amazon untuk mengembalikan kemurnian hati para manusia. Akan tetapi tidak berselang lama, Ares membunuh para dewa, menyisakan Zeus yang terluka parah. Dengan sisa kekuatannya, Zeus menciptakan pedang yang bernama God Killer, yaitu pedang pembunuh dewa. Dan dengan nafas terakhirnya, dia menciptakan suatu pulau yaitu Themyscira yang terlindungi dari dunia luar. Setelah mendengar cerita tersebut, Diana semakin bersemangat untuk berlatih walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Diana pun beranjak dewasa. Saat ia latihan bersama Antiope, dia diketahui oleh ibunya. Lalu ia dimarahi dan Diana pun pergi. Antiope masih mempercayai bahwa Ares masih hidup dan satu hari akan menghancurkan peradaban. Cara satu-satunya untuk melindungi Diana ialah melatihnya. Ratu pun sedikit terbuka lalu menyuruh Antiope mengejar Diana dengan sangat keras. Alhasil ketika Diana dewasa, ia menjadi murid yang sangat berbakat dan susah untuk dikalahkan. Singkatnya, ketika Diana bertarung dan menunjukkan keahlian kepada sang ibu, Diana berhasil mengalahkan semua warrior Amazon. Waktunya sang guru pun Baiwan. Adu mekaniklah mereka berdua. Hingga Diana terpojok dan mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Bibinya pun AFK. Diana yang merasa bersalah karena melukai Antiope merenung di suatu pantai. Tetapi pandangannya terfokus kepada pesawat yang jatuh di tengah laut. Diana pun terjun menghampiri dan ternyata itu adalah Steve. Diselamatkanlah Steve oleh Diana lalu mereka berkenalan. Tak lama kemudian pasukan Jerman yang mengejar Steve berhasil menembus penghalang perbatasan. Peperangan kecil pun terjadi. Para wanita Amazon bertarung dengan sangat epik hingga pada akhirnya Antiope mati karena menyelamatkan Diana. Antiope berpesan kepada Diana supaya mengambil pedang God Killer. Scene beralih ke sebuah tempat di mana Steve sedang diinterogasi. Dia diikat dengan tali Lash of Truth atau tali kejujuran. Apabila ia berbohong atau diam saja, maka akan terasa ngap dan terasa terbakar. Diketahui jati diri Steve, ia adalah seorang mata-mata Amerika yang dikirim oleh intelijen Inggris. Ternyata Jerman sedang membuat senjata biologis yang mampu memusnahkan peradaban dunia. Ia mencuri buku catatan milik ilmuwan gila yaitu Isabel Meru.
Dan akhirnya dokter pun tersadar dan mengerahkan pasukan untuk mengejar Steve. Steve menaiki pesawat dan menghancurkan pesawat yang tersisa, lalu menjatuhkan rudal yang menghancurkan pangkalan persenjataan milik Jerman. Scene beralih kepada Steve yang sedang berendam, akan tetapi dikagetkan oleh kedatangan Diana. Si Steve yang kegeeran, dia menyangka bahwasannya yang dibicarakan oleh Diana adalah ternyata yang ditanyakan oleh Diana adalah perihal jam tangan. Steve menceritakan bahwasannya jam tangan itu adalah barang paling berharga miliknya. Itu adalah pemberian dari sang ayah. Diana berniat untuk menyelamatkan dunia luar dari kehancuran. Dia pergi ke suatu tempat di mana God Killer disimpan. Diana mengambil beberapa senjata yang ia butuhkan. Alhasil dia pun berhasil mengambilnya dan segera menuju kepada Steve. Mereka melakukan perjanjian. Diana akan mengantarkan Steve keluar pulau dan gantinya Steve akan mengantarkan Diana kepada Ares. Singkatnya, Diana sudah sampai di dermaga dan berniat untuk pergi, tetapi ibunya datang. Bukan untuk melarang, melainkan mengizinkannya. Tadi izinan ge pasti ini dah ras babatok. Sebelum Diana pergi, ibunya memberikan sebuah ikat kepala yang menandakan ia adalah kesatria Amazon. Saat di perahu, mereka sedikit berbincang hingga pada akhirnya Steve tidur bareng bersama Diana. Walaupun di awal Steve sedikit menolak sih, takutnya hilaf, takut geraba-gerebe sih. Scene beralih kepada Jenderal Eric Ludendorff yang sedang menanyakan perihal senjata biologis kepada Dr. Isabel Meru. Akan tetapi proyek terganggu karena buku penting milik Dr. Isabel dicuri oleh Steve. Dan dirayulah si dokter sama jenderal. Buaya lah emang, hingga dokter memberikan suatu gas yang membuat kekuatan jenderal seperti buaya asli. Pistol pun hancur sih dibuatnya. Scene beralih kepada Diana yang sudah sampai di London. Diana langsung heboh untuk segera menuju Ares. Tetapi Steve mengajak dulu Diana mengantarkan catatan Dr. Isabel Meru kepada bosnya. Dikadalinlah tuh Diana sampai dia menyetujuinya. Kemudian mereka berdua menemui Eta Candy, sekretaris dari Steve Trevor. Ia membawa Diana untuk memilih pakaian supaya tidak mencolok. Berbagai baju lah ia pakai oleh Diana, tetapi tidak ada yang cocok. Hingga yang terakhir lumayan bagus lah, cantik kali nih ukhti. Akan tetapi dia masih terlihat mencolok karena membawa perisai dan pedang. Hingga dititiplah tuh pedang kepada Eta Candy. Perjalanan mereka dibegal oleh mata-mata suruhan Jenderal Eric untuk mengambil catatan Dr. Isabel Meru. Pertarungan kecil terjadi lagi nih. Diana menghancurkan biji player mereka semua dengan mudah. Dan tewaslah mereka semua. Dilanjutkanlah perjalanan mereka berdua. Bertemulah dengan bosnya Steve. Lalu ia memberikan catatan penting milik Isabel Meru. Tiba-tiba datanglah seorang yang namanya Patrick Morgan. Dia adalah kepala perang. Lalu dibahaslah isi dari buku tersebut. Akan tetapi tidak ada yang mengerti sama tulisannya, hingga pada akhirnya Diana lah yang bisa. Diana menerjemahkan buku tersebut yang berisi tentang resep pembuatan senjata biologis yang dapat membunuh seluruh umat manusia. Steve pun mengusulkan rencana untuk menghancurkan pangkalan pembuatan senjata tersebut. Tetapi jenderal melarangnya karena Jerman pasti akan menyerah. Menurut sajalah si Steve, tapi tidak dengan Diana. Dia malah ngamuk-ngamuk. Tidak semudah itu Parguso, ujar Diana. Diana yang masih emosi ngamuk tuh di luar. Kayak yang PMS ditahan 1 tahun lah. Begitulah. Lalu Steve membuat rencana untuk menyerang markas pembuatan senjata. Setujulah Diana akan rencana tersebut. Di suatu malam, mereka berdua pergi ke suatu bar untuk menemui calon tim. Di antaranya ada Samir, Charlie. Dia adalah penembak jitu. Mereka meremehkan akan keahlian Diana, hingga pada akhirnya ada seorang yang maceh di sana. Dihajarlah habis-habisan oleh Diana, hingga mereka pun ketakutan. Oh iya, sebenarnya mereka semua tidak mempunyai biaya, tetapi datanglah Sir Patrick yang akan membiayai perjalanan mereka. Dan alhasil keesokan harinya Diana dan Steve membeli tiket kereta api. Diana menyempatkan diri membeli es krim. Wow, enak sekali everybody, ini adalah makanan terenak di dunia, ujarnya. Kan di Pulau Amazon tidak ada tukang jualan.
Mungkin kalau kalian jualan es krim atau cilok plus 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 payu udah yakin. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat turun dari kereta, Diana disuguhkan pemandangan yang sangat buruk. Begitu banyak korban perang yang membuat Diana menjadi terharu. Scene beralih kepada Jenderal Eric yang sedang membuat keputusan untuk tidak menyerah. Akan tetapi mereka semua tidak setuju akan rencana dari Jenderal Eric. Dan dilemparlah sebuah gas beracun. Keluarlah Jenderal Eric dan mengunci pintu. Matilah semua yang ada di dalam. Besok paginya Diana dan tim sudah sampai di medan perang. Tetapi ada seorang ibu-ibu yang minta tolong kepada Diana karena di seberang perbatasan masih banyak orang-orang yang dijadikan budak. Diana pun merasa terpanggil dan naik ke medan perang. Dia pergi sendiri, oi. Dan dor, 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 dor. Dentuman senjata mengarah kepada Diana, tetapi dengan mudah Diana menangkis serangan tersebut. Steve, Samir, dan Charlie disusul oleh tentara sekutu mengambil kesempatan dan singkatnya berhasillah direbut perbatasan tersebut. Diana segera pergi untuk melawan para tentara Jerman yang tersisa sambil menyelamatkan tawanan perang. Diana pun masuk ke sebuah ruangan dan ternyata banyak tentara Jerman di sana. Dalam hati Diana mungkin, kukira Baywan, ternyata bawa lawan. Tetapi untungnya mereka buat semua sih. Dipecahinlah biji player mereka semua dan akhirnya lumpuh langsung lah. Sampai-sampai tank pun dihajar oleh Diana sampai kebalik lah. Kurang kuat apa nih coba? Dia bertarung dengan sangat sengit dengan menggunakan Last of Truth. Tarik sana, tarik sini, tendang sana, tendang sini, gak berdaya dibuatnya pokoknya sama Diana. Kan tetapi di suatu gedung ada sniper yang telah membunuh warga sivil. Seketika Diana pun emosi jiwa dan menggibasnya gedung tersebut lalu hancur berkeping-keping. Akhirnya kota pun berhasil diambil alih oleh pihak sekutu. Diana mengabadikan dengan berfoto. Para pahlawan perang pun diantaranya Steve, Diana, Samir, Charlie, dan Sif. Oh iya, si Sif gak keabsen ya dari awal. Soalnya dia lagi open BO, lagi sibuk kayaknya. Lagi banyak orderan. Steve memberitahukan kepada Eta Candy akan lokasinya yaitu di desa Veld. Sesuai dengan kabar dari para intel, Ludendorff akan melakukan pesta dan lokasinya tidak jauh dari pusat komando Jerman. Tetapi si Patrick melarang Steve untuk ke sana karena dapat menggagalkan rencana penggencetan senjata. Keesokan harinya mereka berlima pergi ke pesta. Steve menyamar menjadi kolonel dan menyuruh Diana supaya tidak ikut campur dan tetap di luar. Tetapi Diana malah ikut pula. Dia menggunakan sebuah gaun untuk melakukan penyamaran. Beralih kepada Steve yang sedang berbicara kepada Dr. Isabel supaya mendapatkan informasi tentang gas beracun. Dirayulah tuh si dokter tetapi dia menolaknya. Steve dikagetkan dengan kedatangan Diana. Dia berpapasan dengan Ludendorff lalu dangdutanlah mereka berdua. Di sela-sela itu Diana sedikit berbincang dengan Ludendorff berkata bahwa perang adalah keinginan para dewa. Lalu pergilah Ludendorff. Diana akan mengeksekusinya tetapi ditahan oleh Steve. Diana yakin bahwa Ludendorff adalah Ares. Ngamuklah Diana kepada Steve. Dia pergi keluar dan tiba-tiba sebuah tembakan gas meluncur ke sesuatu tempat. Diana langsung ngeh dan berlari ke desa yang ia selamatkan. Saat ia sampai semua penduduk sudah mati karena gas beracun. Diana yang emosi pergi ke pangkalan udara lalu bertemu dengan Ludendorff dan bertarunglah mereka berdua. Ludendorff menghisap suatu gas yang membuat dia dibuff dan menjadi kuat. Walaupun pada akhirnya ia berhasil dikalahkan oleh Diana. Setelah Ludendorff mati, Diana heran kenapa peperangan belum berakhir. Steve pun datang meminta bantuan kepada Diana supaya menghentikan rencana pasukan Jerman yaitu menembakkan ribuan gas ke London. Tetapi Diana menolaknya karena suatu alasan. Akan tetapi dengan tiba-tiba datanglah Sir Patrick yang mengungkapkan jati dirinya dan mengungkapkan tujuannya kepada Diana. Singkatnya Diana menyerang Sir Patrick dengan pedang God Killer. Bukannya ketusuk malah hancur tuh pedang dibuatnya. Terbengong sejenaklah tuh Diana. Patrick mengungkapkan kebenarannya bahwa yang bisa membunuh dewa adalah dewa itu sendiri.
Pedang itu bukanlah pembunuh dewa, tetapi Diana lah yang dimaksud dengan good killer. Dia adalah anak dari Zeus. Diana tidak langsung percaya. Dia mengikatkan Last of Truth. Patrick ternyata benar. Kembali kepada Diana, Patrick menggunakan kekuatan telegenesisnya mengangkat ratusan rudal ke arah Diana. Dan Diana pun membalas dengan melempar rudal yang cukup lumayan besar. Meledaklah tuh rudal, membuat mereka berdua terpental. Diana didatangi oleh Steve dan ia menjelaskan rencana untuk melakukan misi bunuh diri. Tetapi Diana tidak mendengarkannya, diakibatkan telinganya terganggu oleh ledakan tadi. Steve memberikan jam tangannya kepada Diana sebagai kenang-kenangan. Dan pergilah Steve menuju pesawat. Kembali kepada Ares yang sudah mengaktifkan benda tempurnya. Ia segera menyerang Diana. Pertarungan terakhir pun terjadi. Hingga Diana terpojok dan diikat dengan baja. Diana tidak bisa bergerak dan melihat pesawat yang dibawa oleh Steve meledak di langit. Diana seketika mengamuk. Dia menyerang semua pasukan Jerman sendirian. Dan tinggal Ares lah yang tersisa. Ia harus membunuh segera Ares. Sekarang kekuatan Diana melebihi kekuatan Ares. Diana menyerang Ares hingga Ares terpental jauh. Ares mengeluarkan jurus petir Zeus kepada Diana, tetapi Diana berhasil menyerapnya hingga Ares kembali menghimpun kekuatan lalu menyerang kembali dengan petir yang berskala besar. Hingga Diana terdorong ke belakang, tetapi lagi dan lagi Diana berhasil menyerapnya. Diana berlari dan melompat ke arah Ares untuk mengembalikan petir yang telah diserapnya. Tetapi sebelum itu Diana mengeluarkan kata-kata bocil epic glory-nya, yaitu Ezi dan Chidori. Kata Diana, petir berskala besar diarahkan kepada Ares hingga Ares pun tewas tidak berbentuk. Dengan matinya Ares selesailah peperangan di dunia ini. Dunia merayakannya dan misi Diana pun selesai. Dan dengan ini film pun berhasil selesai. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.